Arthur Hedy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu siapa itu Isyana Danendra. Mengenai waktu di Eropa Utara, saya hanya tahu bahwa itu adalah orang yang dipanggil oleh bos. Ini adalah pertama kalinya saya telah menemukannya selama bertahun-tahun sejak saya bergabung dengan organisasi. Adapun yang lain, saya tidak tahu." Penjelasan Arthur Hedy membuat Tama semakin bingung dengan identitas Isyana. Dia bahkan sedikit menyesalinya. Dia menyesal membiarkan Isyana dan kakeknya pergi langsung. Meskipun menurutnya, dia sudah menggunakan petunjuk psikologis, dan kakeknya serta Isyana pasti tidak menyembunyikan apapun darinya. Tetapi pada saat itu, waktunya singkat dan dia tidak punya cukup waktu dan kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Jadi dia hanya bisa meminta sebanyak mungkin informasi berharga dari Arthur Hedy. Jadi, Tama memandang Arthur Hedy dan terus menginterogasinya. "Apakah kamu tahu mengapa bosmu ingin menangkapnya? Apakah untuk dia, atau untuk sesuatu di tubuhnya?" Arthur Hedy menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu tentang masalah ini. Bahkan atasan saya di Turki tidak mengetahuinya. Kami hanya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan bos untuk menugaskan misi itu ke rumah gubernur tentara. Jika misinya berhasil, Tuan Inggris pasti akan menghadiahi Anda. Tetapi sayangnya pada akhirnya gagal." Tama tahu bahwa Arthur Hedy tidak bisa berbohong. Jadi dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu di mana markas mereka?" "Saya tidak tahu." Arthur Hedy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah ke markas sama sekali, hanya ke kamp prajurit, tapi saya tidak tahu di mana kamp prajurit itu." Kemudian, Arthur Hedy berkata lagi, "Saya bahkan tidak tahu lokasi pasti kantor gubernur di Italia. Isolasi informasi organisasi sangat ketat. Orang-orang dari tingkat manapun hanya dapat mengetahui apa yang dapat mereka ketahui. Tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui rahasia yang sedikit lebih tinggi." Tama tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kewalahan. Tampaknya struktur organisasi internal pertemuan ini terlalu jelas, dan sistem kerahasiaan internal terlalu ketat. Arthur Hedy sudah dianggap sebagai tingkat menengah dan tinggi dari seluruh organisasi. Tapi dia tidak tahu di mana kantor pusatnya, dan dia tidak tahu di mana cabangnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu kapan dia akan dapat mengejar sumbernya. Setelah hening sejenak, Tama terus bertanya kepadanya, "Apa rencana dan penempatanmu di Turki?" Arthur Hedy menjawab, "Turki adalah rantai pasokan yang dibuat khusus untuk pangkalan Siprus. Tujuannya adalah untuk memastikan operasi normal pangkalan Siprus. Dengan mengimpor biji tembaga yang diproduksi oleh pangkalan Siprus, penyembunyian pangkalan Siprus dipastikan. Pada saat yang sama, melalui yang masuk akal dan legal. Selain itu, kami juga akan menggunakan pengiriman biji tembaga untuk secara diam-diam menyediakan persediaan harian untuk pangkalan Siprus. Ada 2.000 ton persediaan di kapal. Diam-diam dikirim ke pangkalan di Siprus." Tama bertanya lagi, "Apa sebenarnya yang ada dalam 2.000 ton perbekalan yang kamu sebutkan?" Arthur Hedy menjawab, "Ada sekitar 300 ton berbagai makanan dan obat-obatan, serta sejumlah besar senjata dan amunisi, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Berbagai bahan hidup yang dibutuhkan oleh prajurit yang berkorban mati, dan bahan habis pakai untuk peralatan pemurnian udara dan air. 500 ton diesel." Tama bertanya kepadanya, "Diesel masih perlu dikirim sejauh ini dari Turki?" Arthur Hedy menjelaskan, dunia luar mengira hanya ada beberapa ratus orang yang bekerja dan tinggal di tambang tembaga. Tetapi kenyataannya ada 3 hingga 4.000 orang di dalamnya. Tidak hanya biaya materialnya yang besar, tetapi juga konsumsi energinya juga sangat besar. Listriknya sangat besar. Jika semua listrik dibeli dari jaringan nasional Siprus,
konsumsi energinya akan jauh lebih tinggi daripada tambang tembaga dengan ukuran yang sama. Kita tidak boleh mengungkapkan petunjuk apapun. Saat dia mengatakan itu, Arthur Hedy berkata lagi, karena kami perlu mengisi konsumsi energi 3 atau 4.000 orang ini, kami mengirim mereka 4 genset diesel besar dari Turki. Konsumsi listrik harian mereka semua dipenuhi oleh pembangkit listrik diesel. Tapi jika tambang tembaga terlalu banyak mengkonsumsi solar, akan mencurigakan. Jadi semua solar yang mereka butuhkan disediakan oleh kami. Setelah kapal berlabuh, ada pipa khusus yang menghubungkan tambang tembaga, dan solar langsung diantarkan melalui saluran pipa. Mendengar ini, Tama mau tak mau mengagumi ketelitian organisasi ini. Secara umum, semakin besar organisasinya, semakin sulit mengingat detailnya. Namun, dengan skala sebesar itu, Black Mamba dapat menangani semua jenis detail dengan sangat baik, sungguh luar biasa. Sangat mudah untuk melihat petunjuk dari hal-hal seperti konsumsi energi setelah ditargetkan oleh orang yang tertarik. Seringkali, polisi menganalisis data konsumsi listrik bangunan tempat tinggal, menemukan bahwa konsumsi listrik rumah tangga tertentu beberapa kali lebih tinggi daripada tetangga lain dari jenis rumah tangga yang sama. Dan rumah dengan 3 kamar tidur semacam itu menggunakan air dan gas alam lebih dari 10 atau 20 orang sebulan. Setelah kelainan ini ditemukan, kemungkinan besar akan menjadi masalah bagi organisasi itu. Oleh karena itu, jika tambang tembaga ini tidak mau mengungkap petunjuk apapun, maka semua konsumsi energinya, bahan yang dibeli publik, bahkan sampah yang dibuangnya harus memenuhi skala 300 orang agar tidak ada yang menemukan kelainan. Jika tidak, setelah ada indikator yang tidak normal, hal itu dapat diketahui oleh musuh potensial. Ini juga membuat Tama menyadari bahwa banyak dari operasi sebelumnya sebenarnya tidak memiliki detail yang sama. Apakah itu lelang pil peremajaan atau BW Powder yang terkenal di seluruh dunia selama periode ini? Mereka sebenarnya sekarang agak terkenal. Setelah dibersihkan, akan diikuti, dan hanya masalah waktu sebelum diketahui. Saat ini, Arthur Hedy berkata lagi, ngomong-ngomong, di antara perbekalan yang saya bawa kali ini, ada juga penawarnya. Tama bertanya kepadanya, apakah penawarnya diproduksi di Turki? Tidak. Arthur Hedy menggelengkan kepalanya dan berkata, penawarnya dikirim ke Turki oleh organisasi, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Tama mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada waktu pengiriman tetap untuk penawarnya ke Turki? Tidak. Arthur Hedy menjelaskan, penawarnya dikirim secara acak oleh organisasi setiap saat. Kadang-kadang dikirimkan sehari sebelum hampir habis, tetapi kadang-kadang dikirim tiba-tiba 1 atau 2 bulan sebelumnya. Kedatangan barang itu tidak dapat diprediksi sama sekali. Tidak ada aturan. Mereka tiba-tiba memberitahu kami bahwa penawarnya telah dikirim ke tempat tertentu. Membiarkan kami mendapatkannya sendiri, mungkin untuk mencegah kami mengetahui sesuatu. Setelah jeda, Arthur Hedy berkata lagi, selain itu, jumlah yang dikirimkan berbeda setiap kali, terkadang selama 1 bulan, terkadang selama 3 bulan. Penangkal ini dikirimkan setelah brankas khusus ada di tangan kami. Kami harus melakukannya mengajukan permohonan kepada organisasi untuk membuka brankas setiap kali sebelum mengirimkan obat ke pangkalan. Kami hanya dapat membuka brankas setelah organisasi mengizinkannya. Tama bertanya dengan heran, apakah brankas terhubung ke internet? Ya, Arthur Hedy mengangguk dan berkata, tidak hanya terhubung ke internet, tetapi juga memiliki perangkat penghancur sendiri. Begitu kita membuka brankas baru, brankas sebelumnya akan hancur sendiri. Begitu kita menemukan celah kekerasan, itu juga akan memicu penghancuran diri. Oleh karena itu, hanya otorisasi organisasi, kami dapat mengambil penawar dari dalam.
Brankas memiliki fungsi identifikasi sendiri, yang dapat secara akurat mencatat berapa banyak penawar yang kami keluarkan. Tetapi kami hanya dapat mengambil jumlah penangkal tetap setiap kali, dan satu lagi tidak akan berfungsi. Jika tidak begitu, organisasi menyadari bahwa segala sesuatunya di luar kendali. Itu akan segera mulai menghancurkan diri sendiri. Saat dia mengatakan itu, Arthur Handy berkata lagi, tidak hanya brankas kami, tetapi juga brankas di tangan komisaris dari pangkalan Siprus. Meskipun ada cadangan penangkal darurat di brankasnya, kami masih perlu mengajukan izin dari organisasi untuk membukanya. Sesampai di sana, jika terjadi kecelakaan, organisasi akan segera menghentikan pasokan penawarnya. Pada saat yang sama menghancurkan penawar yang disimpan di brankas, sehingga semua orang di pangkalan akan mati paling lama dalam seminggu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.